Selamat hari malam minggu. Hanya di kampung kami ini ada gerimis udaranya, jadi agak sejuk di Kabanjake. Disembah kami, kamban di bata kami. Ema Yesus Juru Selamat kami, banci tandai kami pe Bapa sini surga. Tandai kami di bata. Ban rekam gelah banci itandai kami. Bagi sangat Musa pe ban rehia ke Gunung Sinai banci beri kenduman bana 10 pedah di bata. Indah pe ban rekam ke doni tubuh kami yang ikandang asu-asuhan banci itandai kami. Di bata si surga lah pernah kami jumpa. Tapi Yesus Juru Selamat kami mewakili Bapa sini surga. Dungna itandai kami di bata singgeluh sembah kami man bandu ras bagi kami pe pedahdu malam mati kami sebagai anak ndu lid bapa kami ngajari kami ibas geluh kami tiap-tiap hari sebelum kami berjumpa muka dengan muka. Sekarang kami hanya mendengar suara, tapi nanti kami akan berjumpa dengan Allah Juru Selamat kami itu. Dan bolehlah kami mengenal Bapa yang di surga yang belum pernah kami lihat. Dan Allah yang belum pernah kami lihat. Tetapi Yesus yang telah kami lihat, itulah yang mewakili sampai hari ini. Kepadamulah kami beribadah dan mengucap syukur. Dan memohon berkatilah perkataanmu. Amin. Mari kita lanjutkan Injil Markus. Markus pasal 9 ayat 33. Kita lihat siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ini tempat di mana pos PI-nya Tuhan Yesus di daerah Galilea. Di Kapernaum itulah rumahnya Simon Petrus, di mana pertama kali Yesus menyembuhkan ibu mertuanya. Jadi rumah ini dipakainya untuk pusat pekabaran Injilnya di daerah Galilea. Sesudah mereka kembali dari daerah Kaisarea, sekarang sampai lagi mereka ke Kapernaum. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Rupanya ada perbincangan murid-murid ini karena cukup jauh perjalanan ini sekali ini. Itu dari Kaisarea Filipi dan pulang mereka menyembuhkan orang yang roh jahat tadi, di mana 3 murid dibawa naik ke gunung kemuliaan cukup jauh. Sehingga banyak yang dibicarakan mereka perjalanannya ke Kapernaum. Rupanya Yesus tidak mencampuri urusan percakapan mereka selama perjalanan. Makanya ditanyanya sampai di rumah, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Jadi kalau sama-sama gereja, kita sama-sama murid Tuhan Yesus, bercakap-cakap kita antara jemaat satu dengan yang lain bisa didengar oleh Tuhan Yesus. Tetapi sudah sampai di rumah ditanyanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Jadi semua perbincangan murid-murid ini nampaknya didengar Yesus, tapi ditunggunya di rumah nanti baru kutanya. Iya, bagus ya. Jadi guru ini sedang mendengarkan percakapan murid-muridnya di dalam perjalanan ini. Ayat 34. Tetapi mereka diam. Apakah karena salah percakapannya kita tidak tahu. Waktu ditanya,
Diam mereka. Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Karena sudah mulai Yesus tidak sama semua murid ini dibuatnya. Naik ke gunung kemuliaan, iya, cuma Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka di bawah bergumul dengan orang yang kerasukan roh jahat. Ya, kalau begini nanti jadinya ada nanti perbedaan antara kami. Nah, baru waktu mereka pulang dari tempat ini, inilah yang mereka berbincangkan. Apa katanya? Siapa yang terbesar di antara mereka? Jadi murid-murid ini mendiskusikan, coba siapa nanti di antara kita yang paling besar? Di mana mereka lebih besar? Nanti kita lihat ayatnya. Lalu ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Apa yang bisa kita mengerti dalam cerita ini? Satu bagian, murid-murid bertengkar tentang siapa yang akan terbesar di antara mereka. Boleh juga langsung kita katakan negatif. Yesus membicarakan tentang kematiannya, tetapi murid-murid memikirkan tentang siapa nanti yang terbesar. Boleh. Tapi dalam pengertian saya, nanti Anda bisa memikirkannya juga, yang mereka bicarakan ini tidak lain dengan Matius 18 ayat 1. Itu mengenai kerajaan Allah. Iya, mengenai kerajaan Allah saya baca. Karena bersamaan di atas. Kalau di atas ini Matius 18 ayat 1 sampai 5. Iya. Jadi supaya apa yang mereka bicarakan dalam perjalanan itu kalau Lukas nggak menceritakannya. Tetapi Matius menyinggung sedikit. Itulah Matius 18. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi pikiran mereka ini, siapakah yang akan terbesar di dalam kerajaan surga? Jadi murid-murid ini dipenuhi dengan sesuatu kerajaan. Ya, itulah yang menjadi positif saya rasa di sini. Itu juga lah mungkin sebabnya waktu Yesus naik ke surga pun di dalam Kisah Para Rasul, bilakah katanya, kapankah kerajaan surga itu akan terjadi? Kapankah engkau akan memulihkan ini? Mari kita baca Kisah Rasul itu, supaya kita dapat pikiran murid-murid ini yang sudah diajar, di mana Yesus sedang menceritakan salib, tapi murid-murid memikirkan soal kerajaan Allah. Kalau dalam bahasa kami seringkali dikatakan itu mitumpa, kontradiksi, berlawanan. Iya, makanya di dalam Kisah Rasul juga masih sama. Ayat 6 kurasa, ayat yang pertama sebelum Yesus naik ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi pikiran murid-murid ini, kalau dikatakan Yesus itu Mesias,
itu pasti menyangkut soal apa? Kerajaan. Makanya nanti waktu Yesus disalibkan pun kan ditulis ya, inilah raja orang Yahudi. Jadi pikiran murid-murid ini tidak salah. Tidak salah bahwa guru kami ini akan menjadi raja pasti. Karena itu siapa nanti yang terbesar? Iya, karena sesuatu kerajaan kan harus kita pilih. Siapa nanti yang terkenal di antara kita ini? Waktu datang ke Gunung Kemuliaan sudah dipisahkannya kita. 9 tinggal di bawah, 3 orang di bawah melihat kemuliaannya. Itu saja sudah ada perbedaannya. Makanya tidaklah salah kalau mereka mengatakan bertengkar mereka dalam perjalanan itu. Maka mungkin juga tidak salah kalau ibunya Yohanes juga berkata, Tuhan katanya ya, kalau kamu nanti menjadi raja, taruhlah anakku ini satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Dan di sini waktu mereka berjalan, itu pikiran mereka. Kapan guru kita ini menjadi raja? Kalau kita sebagai orang Kristen, apa yang kita pikirkan? Kalau murid-murid sampai hari ini nampaknya mereka memikirkan soal kerajaan Allah. Ya, jadi beberapa tadi saya baca, kerajaan Allah ini sangat memenuhi pikiran murid-murid. Mulai mereka memikirkan tentang Mesias itu adalah keturunan Raja Daud. Pasti dia akan menjadi raja dan kami akan menjadi anak buahnya. Makanya kami ini nanti dari antara kami yang 12 ini nanti dan mereka bertengkar. Mungkin bertengkar mengatakan, aku lebih besar kata Petrus. Aku juga lebih besar katanya yang satu lagi. Aku lebih besar kata yang lain. Didengarkan oleh Yesus. Dan sampai di rumah ditanyakanyalah pertengkaran orang itu. Soal siapa nanti yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Kalau ditanya Tuhan kita sekarang, apa yang kita pikirkan sebagai murid Yesus? Anda langsung bisa menjawab juga ya. Itulah sebabnya makanya Simon Petrus tidak setuju kalau Yesus disalibkan. Nanti kalau dia mati bagaimana? Kerajaannya, ya nggak ada lagi nanti jadi raja. Kalau dia nanti nggak jadi raja, sudah rugi kali kami mengikut dia karena pengenalan kami akan guru kami ini memang raja. Nah, pengenalan orang Kristen hari ini masih adakah harapan kita bahwa Yesus itu raja? Atau harapan kita cuma satu? Tinggalkan bumi, setelah itu kemana? Iya, ke surga. Iya. Jadi kita cuma dualisme. Di bumi pun disertai, sesudah itu mati masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita pikirkan pikiran murid-murid ini sehingga nanti dapat kita mengikuti jalan pikiran kita juga. Murid-murid sangat memikirkan soal kerajaan surga, di mana nanti dia sungguh-sungguh menjadi raja. Karena khotbahnya pun pertama kan itunya. Khotbahnya pertama kan Markus pasal 1 15 ya. Ya, aku rasa kalau nggak salah aku itu khotbah yang pertama. Sehingga mereka ini mau bertobat pun ini tujuannya. Kalau nggak salah saya, Markus pasal 1 15 aku rasa. Itulah isi khotbahnya pada hari pertama kali dia khotbah. Ya, itu Yesus tampil di Galilea kah? Iya. Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Enggak meleset mereka mendengarnya. Iya, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mungkin yang lain juga memikirkan akan hal itu. Iya. Jadi kalau begitu tidaklah salah murid-murid ini mendengarnya. Iya. Jadi di mana kesalahan murid-murid maka sampai dia mengundurkan diri sesudah Yesus disalibkan? Bisa jawab ya? Gampang kali jawabnya. Iya. Karena lembah kekelaman
di kayu salib itu mereka tidak harapkan terjadi. Langsung saja sampai nanti di Yerusalem, semua kuasa yang sudah kita lihat akan dikeluarkannya untuk mengalahkan baik Herodes maupun Pilatus. Maka berdirilah kerajaan. Makanya waktu mereka ke Yerusalem, apa katanya? Hosiana katanya. Apa katanya? Diberkatilah. Iya, dia yang datang dalam nama itu raja itu. Hanya rajanya tadi naik apa? Itu yang mereka tidak mengerti. Biasanya kalau raja datang naik kuda untuk bertempur. Raja mereka ini datang dengan kelemah lembutan. Itu maka dia naik keledai. Inilah yang gak masuk dalam otak mereka. Jadi bisa juga kita jadi orang Kristen sekarang pun gak ada lagi masuk pemikiran kita soal Yesus itu raja. Pokoknya bisa masuk surga dimanapun nanti asalnya surga. Iya, di sudut-sudut saja. Iya, di sudut-sudut saja pun sudah syukur, apalagi kedudukan nanti di dalam kerajaan Allah. Iya, masuk surga saja pun sudah sulit karena dunia ini merupakan salah perjuangan. Hampir-hampir katanya, ya itu pun katanya. Seperti ranting dikeluarkan dari api katanya. Tapi murid-murid mengenai konsep kerajaan Allah itu sangat memenuhi pikiran mereka. Jadi bisalah kita mengerti, goncanglah mereka karena mereka tidak melihat Yesaya pasal 53. Itulah sebabnya 3 kali Yesus menyatakan kematiannya, juga mereka tidak mengerti. Barulah pikiran kita, kalau dibicarakan juga soal kerajaan Allah, kurasa 10 kali pun dikhotbahkan bagaimana? Enggak juga masuk. Pokoknya dosa diampuni apa? Masuk surga. Jadi perjuangan kita juga hanya satu bagian saja, karena kita lewatkan pula. Inilah raja orang Yahudi. Sebenarnya salah kita mengucapkan itu. Lebih baik kita katakan hari ini telah lahir Kristus Yesus juru selamat. Maka pengenalan kita akan Yesus juru selamat kita, itulah yang paling banyak. Tapi Yesus sebagai raja tidak diharapkan pada zaman ini. Apakah benar saya tidak tahu. Tapi kalau ditanya saya tidak. Saya berharap bahwa dia akan datang sebagai raja. Ya, itulah dalam semua cerita pengertian saya. Karena kalau dia tidak datang sebagai raja, kapan dibalaskannya kepada orang yang mengolok-olokkan dia, apalagi yang menuliskan di atas alasan dia disalibkan di Bukit Golgota, inilah Yesus raja orang. Kapan itu digenapkan? Maka tidak bisa tidak, dia akan menjadi raja. Itulah sebabnya makanya dipilihnya pun cuma 12 suku umat Israel, supaya satu rasul, satu suku, sebagaimana satu umat Israel, satu suku, 12 suku berdiri di tanah Kanaan. Nanti di kerajaan Allah juga sama. 12 rasul ini akan memerintah umatnya Israel. Hanya langsung ditanya gereja, kalau gitu nanti gereja siapa yang memerintahnya? Makanya tidak bisa salah kalau kamu pelajari teologi yang lebih penting. Itulah maka Paulus seringkali katakan, aku diutus menjadi rasul kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tapi di dalam doaku katanya ya kan berbeda ya. Tapi doaku dan dalam kerinduanku supaya bangsaku sendiri juga diselamatkan. Maka kemungkinannya Paulus 2 kerasulannya. Satu untuk bangsanya Israel sendiri, satu untuk gereja yang bukan latar belakang orang Israel. Makanya dia katakan hati-hati katanya kepada gereja ya. Kamu ini dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli katanya ya. Pohon zaitun itu sudah dipatahkan supaya kamu di situ. Hati-hatilah, jangan-jangan nanti kamu jatuh
sehingga pohon zaitun yang asli nanti tumbuh kembali karena Allah berkuasa untuk melakukannya. Sampai di sini kalau kita berhenti, tambahkah pengenalan kita akan Yesus? Kalau murid-murid itu perkelahiannya, pertengkarannya, siapa yang menjadi terbesar di dalam kerajaan Allah? Bagaimana buat Yesus menolong pengertian murid-murid? Ya, itu pasti jawabnya di bawah. Apa dibuat Tuhan Yesus supaya mereka ini mengerti? Benar ada kerajaan Allah, tetapi belumlah masanya. Iya, sudah lama diceritakan tentang kematian Yesus di kayu salib, tapi belumlah masanya sampai di bukit Golgota. Makanya dikatakannya tadi ayat 35 kurasa. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, ini terdahulu ya, bukan terbesar, tapi kurasa artinya di sini terdahulu dia duduk di sebelah depan. Iya, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan apa? Pelayan dari semuanya. Benar ada kerajaan Allah itu. Benar siapa nanti yang menjadi terbesar. Yang menjadi terbesar itu haruslah dia menjadi pelayan semuanya. Makanya Yesus melayani murid. Kalau kau katakan aku gurumu dan Tuhanmu, dan aku melayani engkau, maka tidaklah salah, dialah nanti yang paling besar daripada semuanya. Ini ditangkap oleh Rasul Paulus. Maka semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, karena sudah dia melayani. Dalam Filipi pasal 2 itu, mulai dari ayatnya yang 6, 7, 8, dan 9. Makanya benar, ada kerajaan Allah. Kalau mau kamu menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah itu, hendaklah kamu apa? Menjadi pelayan daripada mereka ini. Karena itu berbeda dengan sistem kerajaan kekaisaran Romawi. Kalau sistem kerajaan Romawi, menjadi raja bagaimana? Singkirkan semua musuh, binasakan orang. Tapi ini bukan demikian. Dia harus menjadi pelayan. Dan inilah yang sedang dibicarakan oleh Yesus, bahwa anak manusia akan menyerahkan nyawanya, bahwa anak manusia akan melayani. Kalau kamu masih mau juga menjadi orang terbesar, hendaklah kamu menjadi pelayan semuanya. Benar ada kerajaan Allah, tapi pengertian mereka menjadi orang yang terbesar itu bukan melalui pelayanan. Ya, dilanjutkannya lagi kurasa. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Ayat 36 ini menunjukkan anak kecil itu Yesus senang ya. Diambilnya anak-anak kecil, berarti ada anak-anak di rumah itu. Apakah itu anak Simon Petrus atau anak orang yang lain? Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu, menunjukkan kesenangannya kepada anak-anak itu, dan berkata kepada mereka. Diambilnya alat peraga. Apa katanya? Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kenapa muncul di sini menyambut aku? Apakah murid-murid belum menyambut dia? Inilah berat. Iya. Sudahkah murid-murid ini menyambut Yesus? Sudah. Kalau memang sebagai raja. Itulah dia. Iya. Makanya kalau ada nanti orang yang malu karena aku, katanya kan gitu. Kenapa dia malu? Karena menghadapi kayu salib. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tadi. Kalau ada yang menyambut aku,
Karena mereka tidak akan menyambut dia lagi sebagai orang yang melayani, yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Murid-murid mengerti itu. Kalau keluar dari konsep kami, pasti kami tidak menyambut dia. Simon Petrus sudah menunjukkan, aku tidak bersedia. Iya. Janganlah begitu guru, katanya ya. Iya. Itu sudah. Makanya kita juga bisa sebagai orang Kristen, kalau kekristenan kita masuk akal kita dan masuk jalur ogolnya kita menyambut Yesus. Tapi kalau di luar jalur kita, nggak mau, nggak mau. Maka dikatakan tadi di sini, ia menyambut aku. Baru disambungnya lagi, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya. Apa katanya? Tetapi dia yang mengutus aku. Sudah jelas ya? Bahwa Yesus diutus oleh Allah dari sorga supaya dia melayani dan menyerahkan nyawanya. Inilah kehendak Bapa, diremukkan supaya ada jalan pengampunan dosa. Tapi mereka ini tidak sampai di situ. Mereka hanya mau menerima Yesus sebagaimana mereka mulai kenal. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, bertobatlah, tinggalkanlah itu, ikutlah ini, kan begitu. Jadi di sini pertobatannya meninggalkan jalan pikiran mereka, masuk ke dalam jalur kerajaan Allah. Siapa yang tidak mau? Siapa yang bisa menyangkal? Heran murid-murid. Bagaimana nanti kita bisa menyangkal, katanya kan begitu. Bagaimana pula apa yang dimasukkannya? Mati dan bangkit lagi, katanya. Karena sedikit pun tidak ada konsep. Karena mereka sudah bersama dengan dia 3 tahun. Begitu semua pelayanan mereka berhasil. Sekarang kok diceritakan yang menyambut aku seperti anak kecil ini, katanya. Karena sebentar lagi murid-murid tidak lagi welcome kepada Tuhan Yesus. Selesai, goodbye, katanya. Salah kami mengertinya, karena ini bukan raja yang kami harapkan dulu. Itulah cerita orang yang pulang ke Emmaus. Kan itu ceritanya sepanjang perjalanan yang didengarkan oleh Tuhan Yesus. Karena kami harapkan dialah yang membebaskan kami. Ternyata sudah dibunuh, katanya. Bisa nanti satu halaman di dalam iman kekristenan ini tidak masuk ke dalam iman kita. Kalau begitu, murid-murid ini, bab yang ini enggak masuk ke dalam pikirannya. Mau dia mengikut Yesus dalam apa? Kerajaan Allah, di mana Allah nanti akan menjadi raja. Rupanya kalau mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus mengalami pelayanan. Makanya itu banyak kali. Barang siapa merendahkan diri, dia akan diangkatkan oleh Allah. Iya. Bagaimana? Masukkah kita konsep kerajaan Allah saat ini, atau kita masuk Yesus juru selamat? Tidakkah kita bayangkan nanti Yesus kembali menjadi raja? Kalau aku tadi kukatakan, kubayangkan dia akan menjadi raja. Tapi soal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, itu juga enggak ada masuk dalam akalku. Hanya aku lihat keadilan Allah bagaimanapun harus ditegakkannya. Baik terhadap orang hamba-hambanya maupun terhadap dirinya sendiri. Dirinya pun diolok-olok orang. Dia sendiri diketawai. Dia sendiri disalibkan. Dia sendiri dibunuh. Apakah nanti tidak ada pembalasan? Kalau dia datang sebagai raja, itu mesti terjadi. Nah, itulah tadi dalam cerita ini. Jadi di sini cerita anak kecil ini menunjukkan ya bahwa Yesus senang kepada mereka. Dan yang kedua di sini, ia menyambut aku. Nah, ada banyak orang berpendapat, iya anak kecil itu kan gak tinggi hati, katanya. Boleh. Tapi banyak juga anak kecil bagaimana?
Ya makanya kita hati-hati kalau menyatakan firman Tuhan. Jangan yang salah kita katakan. Banyak kali anak kecil mengatakan, oh aku lebih cantik daripada kamu katanya. Kan sudah tinggi hati dia itu. Kulitmu pun hitam, aku lebih cantik. Kau gemuk, aku kan ramping katanya kan. Itu pun bisa kan. Makanya bukan itu yang dimasukkannya di sini. Yang dimasukkannya di sini, Yesus itu senang sama anak kecil. Dan kedua, anak kecil ini menyambut. Itu yang dimasukkannya sini. Orang ini karena mereka menjadi orang yang besar, nggak menyambut Yesus lagi. Nah, jadi di sini ia menyambut aku. Baru dilanjutkan ayat 37. Dan barang siapa menyambut aku. Ini menyambut Yesus ya. Kenapa di sini dibicarakan menyambut? Karena murid-murid ini belum yang menyambut Yesus. Murid-murid ini menyambut Yesus dalam hal apa? Dalam kerajaan Allah. Tapi murid-murid belum menyambut Yesus sebagai juru selamatnya yang akan mati di kayu salib. Jadi sangat kita hati-hati waktu kita menerima Yesus. Makanya bisa kita menerima Yesus hanya sebagai juru selamat, tapi dia bukan rajaku. Ya, itu di sini murid-murid. Makanya dikatakannya barang siapa yang menyambut aku, baru disambungnya. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus tidak pernah memisahkan dirinya dengan Bapa yang di surga. Jadi kalau mereka ini menyambut Yesus ini memang benar, mereka harus mengakui bahwa Bapa yang mengutus dia. Kalau demikian, kematiannya di kayu salib adalah kehendak Bapa yang di surga yang mengutus dia. Harus mereka ini menerimanya, bukan menolaknya. Itulah khotbah di sini yang bisa kita mengerti. Iya, jadi kita bisa mengerti di sini, ya, pengertian murid-murid satu sisi saja. Yesus itu menjadi raja. Jadi waktu dilihatnya semua kuasa, menunjukkan bahwa inilah yang sungguh-sungguh berkuasa. Pasti sudah cocok menurut analisa mereka. Tidak salah lagi, inilah yang diturunkan sebagai nabi mulai dari Musa. Akan mempersatukan kerajaan Israel kembali bersatu. Waktu saya baca tadi ceritanya bagaimana konsep umat Israel berbicara soal kerajaan Allah. Waktu saya baca satu dikatakannya. Ya ada 7. Tapi yang mendekati kali dengan Alkitab itu 1. Bahwa kalau datang nanti raja itu, dia akan menyucikan yang sisa-sisa. Ya, membersihkan yang remnan. Hari kedua nanti, oh kalau datang nanti kerajaan Allah itu bagaimana? Akan kelihatan kuasanya. Padahal Yesus sudah menyatakan kuasanya. Tapi kuasanya yang satu belum mereka lihat. Kuasanya bagaimana? Kuasanya menghadapi kesusahan. Itu kan kita nggak lihat. Kuasa Yesus dalam menghadapi penderitaan kita tidak lihat. Sampai mati di kayu salib masih bisa dia berkata, ampunilah dosa orang ini, dan dia tidak mengeluh. Iya, jadi pikiran murid-murid Yesus menjadi raja pasti 100% benar. Seperti kita hari ini pasti 100% benar bagi kita. Yesus itu apa? Juru selamat yang mengampuni dosa kita. Soal dia menjadi raja, tidak usah terlalu perlu. Tetapi itu kita tidak membaca alasan mengapa Yesus disalibkan. Itu tidak cocok karena Matius pasal 2, di manakah raja orang Yahudi yang sudah lahir itu? Maka dia akan menjadi raja. Kerajaan Allah akan berdiri di bumi ini, di mana rasul-rasulnya menjadi orang yang terbesar, memerintah bersama-sama dengan Yesus. Jadi dari sini jangan lagi kita salah. Karena murid-murid dalam hal ini tidak salah. Tapi murid-murid yang salah dalam hal apa? Dia mati dan bangkit lagi. Itu mereka salah. Kalau ini terjadi,
dia tidak mengikut Yesus lagi. Kalau gitu, siapakah Yesus tadi? Saya ulangi. Saya bilang 4 kesalahan murid-murid ya. Ada 4 persoalan murid-murid. Persoalan murid kali yang pertama pada waktu itu pasal 9, 8 ya. Ingat ayat 33? Ya. Yaitu nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan pikiran yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi inilah problema murid. Yang kedua pasal 9 ayat 28. Apa di situ? Ya. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Karena sudah hilang iman mereka, walaupun sebelumnya mereka sudah berhasil. Karena dampaknya pengaruh ragi orang Farisi. Di sini juga ada ragi orang Farisi masuk ke dalam mereka, sehingga mereka mau menjadi yang terbesar. Karena orang Farisi itu kan senang dipuji-puji. Ke jalan-jalan dia pakai jubah katanya ya. Nah, jadi murid-murid ini mengharapkan akan sama nasibnya dengan semua ragi orang Farisi. Yang ketiga itu ayat 32. Apa di 32? Mereka tidak mengerti perkataan itu. Iya, namun mereka segan menyanyikannya kepadanya. Kenapa segan? Kalau nanti dijelaskannya tentang kematiannya, enggak setuju dia. Makanya kalau kita segan bertanya, ada latar belakangnya ya. Kalau dijelaskannya nanti bagaimana? Iya, kalau nanti dijelaskannya terus. Padahal mereka tidak bersedia menerima kematian Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mati, kami tidak mengikut dia lagi. Makanya tidak lagi mengikut aku. Tapi Yesus katakan itu, barang siapa yang mengikut aku, menyambut aku, dia menyambut Bapakku yang di surga. Apalagi kesalahan yang ketiga di sini, permasalahan murid tadi. Itulah apa tadi? Siapa yang terbesar. Iya, terbesar. Makanya sampai hari ini semua di gereja mencari orang yang lebih besar. Oh, pendeta yang ini lebih besar daripada pendeta di sana. Oh, gereja kami lebih besar. Tidak ada satupun berkata, kami inilah yang paling kecil. Pendeta kami itulah yang gak berbobot. Gak pernah aku dengar seperti itu. Semua mengatakan pendetanya lebih hebat. Ya, betul itu, karena memang dia berprinsip bahwa kerajaan Allah itu apa? Raja. Iya, makanya nanti dia menyangkal. Dia tidak mengikutnya waktu datang kayu salib. Makanya barang siapa yang mau mengikut aku harus pikul salib. Nggak masuk akal mereka, karena mau mengikut Yesus bukan mengikut salib, bukan menyangkal diri, tetapi supaya apa? Supaya menjadi yang terbesar. Memang betul menjadi yang terbesar, tetapi harus memikul salib sebagaimana Yesus akan menjadi yang terbesar, tapi harus melalui pelayanan. Itulah dia, ini prinsipnya di sini. Sudah berapa? 4. Yang kelima apa? Belum tahu. Iya, begitulah ya. Itulah makanya cocok. Belum tahu. Oke, kalau belum tahu yang keempat, mari kita baca ayatnya yang seterusnya. Yang kelima. Ayat berapa kita sudah? 38. Oh, mari kita bahas 38. Karena tadi jawabnya belum sampai. Iya. Jadi sudah bisa ingat ya. Nah, jadi permasalahan murid-murid ini, yang pertama, bukan pikiran Allah. Pikiran Allah tadi yang mengutus Yesus bagaimana? Supaya dia diserahkan. Itu pikiran Allah. Ya. Apalagi tadi, setan gak bisa lagi diusir. Dulu punya pengalaman, sekarang sudah. Yesus membicarakan soal kematiannya, gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Sudah ada sompelna. Jadi panji sompelna, adik sompelna lebih. Yesus menjadi raja. Siapa yang menjadi terbesar? Mati raja, nggak mungkin. Nah, jadi langsung duluan dikatakannya tidak mungkin. Kita anak-anak Allah, tidak mungkin kita menderita. Kita semua berhasil. Datang COVID-19 dilanda. Itu sudah ada sumbatnya, nggak mengenal lagi dia imannya.
Udah 3 ya, baru keempat siapa yang terbesar. Mana jadi terbesar kalau sudah kena COVID-19, jadi yang terkecil. Jadi mari kita lihat kita sebagai hari ini. Maka dalam pikiran saya tadi, jangan-jangan kami hanya memikirkan Lukas pasal 12, Lukas pasal 2 ayat 14. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud, itulah Yesus Kristus Tuhan. Mengenai raja, gak apa-apa, tiap hari kita diampuni, kan dia juru selamat. Dia bukan raja, dia tidak memerintah hidup, bukan bisa juga. Dan kalau dia raja, dia berkuasa. 4 sudah ya. Nah, mari kita baca yang kelima, karena belum ada. 5. Kelima, persoalan murid-murid, kita baca 38. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ya, ini rupanya di luar murid-murid pun sudah berkuasa nama Yesus. Kenapa coba? Sudah menjangkit virus imannya tadi ke sana. Sudah kena virusnya Yesus ke dalam hati orang itu. Mereka juga sudah punya kuasa, dia bisa mengusir setan. Tapi bukan muridnya yang ke-12 ini. Iya, cakap karona lasen kerpena asangken kudinna. Murid-murid mengusir setan pelanggaran. Kalau si debat enggak darat segat Athena apa begitu kan kira kan bagi ceritanya. Iya, ndak malah darat setan bana. Ini dengarnya kata Yohanes, kan dia melapor. Biasanya Yohanes ini diam-diam, tapi dalam kali ini nggak setuju dia. 2 kali Yohanes ini tidak setuju. Waktu ke kota Samaria, kalau kita dilawan katanya, Tuhan turunkan api. Nah, ini juga sama di sini, karena Yohanes ini hebat. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kan cepat dia dengar. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Golasan kerpena sanggen kudinda. Murid-murid sudah bergumul gak keluar setan. Yohanes lihat ini kok bukan kami, tapi setan-setan juga atas nama guru kami dipakainya, pikirnya. Nah, bagaimana caranya coba? Ditegurnya lah, jangan pakai nama guru kami itu. Sama dengan orang Farisi. Oh, ini orang Farisi satu grup, satu sekte kan begitu. Oh, ini sektenya lagi, ini sektenya lagi, ini sektenya lagi. Makanya mendengar firman Tuhan ini nanti bisa terjadi lasen kerpena sangken. Mana tahu sebentar lagi lebih banyak yang beriman yang mendengar ini daripada yang duduk di dalam gereja ini. Dia dengar dari radio, percaya dia, dicobanya di kampungnya, berhasil dia. Orang gereja tiap hari berminggu nggak berhasil, harus melapor sama Tuhan. Yesus kenapa nggak keluar? Katakan itu tadi laporannya di sini. Nah, iya, jadi heran Yohanes. Berarti sudah lebih hebat orang luar daripada kami. Tetapi kami punya hak. Hak untuk apa? Melarang. Karena itu guru kami. Kami kan resmi dipilih. Iya kan kan satu-satu Tuhan saya, mari ikut aku, mari ikut aku. Orang ini tidak. Makanya inilah iman kita kalaulah boleh. Iya, bolehlah yang mendengar yang tidak jumpa dengan kita, tumbuh iman mereka di luar. Iya, itulah kerajaan Allah yang benar, tidak mencari pujian manusia. Inilah namanya melayani dan tanpa dipuji oleh orang lain. Itulah di sini rahasianya. Maka dikatakan tadi, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita. Bukan pengikut kita, pengikut dia. Bukan pengikut guru maksudnya. Pengikut kita maksudnya tidak masuk sekte kita yang 12 ini. Kelompok kita ini katanya. Mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu. Karena ia bukan pengikut kita. Hak cipta. Makanya seringkali membicarakan soal hak cipta.
Sering orang katakan, Pak, masih bolehkah diperbanyak kunci kebahagiaan ini, katanya. Karena ini hak ciptanya, sama siapa nggak tahu. Kebetulan nggak ada hak cipta di belakangnya. Barulah dibilang penciptanya, tulis saja apa kamu mau, karena di belakangnya nggak ada hak cipta. Menggunakan nama Yesus juga nggak ada hak ciptanya. Yang hak ciptanya cuma berarti dia menerima yang mengutus yang dari surga. Aku yakin itu. Iya. Makanya orang yang mendengar sama saja dengan orang yang duduk di gereja. Malahan bisa di gereja karena seringnya dia sudah berhak rasanya dia masuk surga. Padahal pikirannya pun pikiran iblis waktu dia duduk. Kan begini di sini. Makanya murid-murid tidak setuju gitu ya. Anda bisa buat nanti ceritanya. Jangan kau dengarkan ini. Nah, itu Anda lah menceritakan. Tapi inilah hal yang kelima. Persoalan murid masuk dia kepada kelompoknya sendiri. Kemungkinannya alasan nandai, ngolasan kerpe sangken kudin. Sudah lebih beriman orang yang mendengar jauh daripada muridnya sendiri. Karena muridnya tadi sudah memikirkan siapa yang menjadi terbesar karena dekatnya dia dengan Yesus. Dan pikirannya kerajaan Allah akan berdiri. Tidak lagi dibicarakannya soal kuasa Yesus yang sudah diberikannya kepada murid-murid untuk melawan setan. Untuk apalah melawan setan? Pikirannya ngapain? Bukan melawan setan pikirannya kan? Tapi pikirannya apa? Memikirkan dunia ini nomor berapa nanti kita di dalam kerajaan ini. Bukan lagi melawan musuh. Itu menjadi pikirannya. Nah, kemarin kita lihat apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus 39. Tapi inilah yang kelima, pergumulan murid-murid. Makanya hari ini pun pergumulan kita pergerup. Tapi semuanya memakai nama Yesus. Itulah dia. Iya. Mari kita lanjutkan. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Dilarang ya? Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Ini rahasianya. Iya. Jadi kalau hari ini dilakukannya mujizat, tidak mungkin sekejap itu langsung dia mengumpat aku. Kecuali Simon Petrus. Tidak ku kenal dia. Itulah di sini. Mari kita lanjutkan ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Keliru murid-murid ya. Itu maka dia cari sampai hari ini masih. Ya, baru disambungnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa Anda buat judulnya ayat 41 ini? Saya buat supaya jangan lama kali motivasi. Motivasi. Apa motivasinya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum. Maksudnya murid-murid ya. Barang siapa yang memberi kamu minum secangkir air. Kan sedikit sekali, bukan soal banyaknya. Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Motivasi memberi. Kurang jelas ya? Seringkali ku dengar orang memberi, kita berilah sama pendeta itu karena nggak ada baju barunya, kata. Nggak dapat upah dia yang memberi demikian. Tapi ini orang pengikut Kristus. Maka aku berilah secangkir air pun karena alasanku memberi kepadanya karena dia apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Maka mari kita sangat kali memperhatikan soal memberi. Apalagi ini COVID-19. Nggak ada lagi kantong kulit yang dijalankan. Bagaimana lagi baru bisa dia
memberi. Apa alasan kita memberi coba? Karena satu sekte mah, satu golongan organisasi bisa ya. Tetapi kurasa itu semuanya nggak pernah nanti kamu dapat upah. Ini prinsip sekali di sini karena murid-murid tadi tidak setuju bahwa orang lain memakai nama Yesus. Tapi Yesus katakan, dia tidak melawan kita kok. Kan dia kawan kita ya. Sekarang kalau ada kita memberikan satu cangkir, kata yang tadi ya, air. Alasan kita memberikan satu cangkir apa alasan kita? Karena dia pengikut Kristus, kita tidak pernah kehilangan upah. Dari mana upah kita? Nah, ini motivasi yang sangat tepat memberi. Jadi kalau kita memberi uang kulete, ini motivasi kita benar. Karena seringkali karena aku potonganku kan gak terlalu kelihatan, ya miskin lah begitu ya. Memang miskin juga. Gak ada potongan, iya. Karena begitulah kurang lebih, jadi banyak ceritanya. Iya. Tapi kalau di Singapura sangat terkejut aku. 1 bulan aku di Singapura, dikira orang kali aku orang besar. Semua mau kerjasama waktu aku masih melayani mengabarkan Injil ke Tibet. Asal duduk di kedai kopi, dibayangkannya aku pakai celana pendek, pakai baju oblong Singapura. Oh, pasti ini tokeh dari luar negeri. Iya, tapi begitulah maksudku tadi cerita kita. Alasan kita memberi apa? Karena dia murid Tuhan Yesus kan? Atau karena sudah robek sepatunya, ya kasihkan pendeta ini. Memang betul juga. Aku cuma satu sepatuku. Keladang pun itu sepatuku. Mancing ke laut pun di Australia itu juga sepatuku. Pergi pun ke Tibet, ke Gunung Himalaya itu juga cuma sepatuku. Alasanku, kapas kok melala selalu ban buesa. Jadi alasan untuk memberi karena orang miskin, apakah itu pas? Makanya Yesus ini menjelaskan soal sahabat, bahwa yang mana yang menjadi teman. Nah, maka dikatakan tadi sini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum, murid-murid maksudnya, ya. Nah, secangkir air. Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Seringkali orang tanya, bagaimana cara memberi? Malam ini dijawab oleh Tuhan Yesus kita, karena itu menjadi persoalan murid-murid, mengatakan jangan kau pakai nama Tuhan kami. Nah, kalau Anda memberi, ingatlah perkataan Tuhan Yesus ini. Ini kuberikan karena dia muridnya Tuhan Yesus. Ya, itulah alasan kita memberi, supaya kita tidak kehilangan upah. Motivasiku karena aku kenal orang ini pengikut Kristus dan aku disuruh memberi kepadanya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar bagaimana kesaksian seseorang memberi kepada orang yang tidak dikenalnya. Tetapi akhirnya dikenalnya bahwa dia itu adalah calon pendeta dari Sulawesi. Mau pergi mengabarkan Injil, tapi ongkosnya tidak ada. Dan waktu selesai kebaktian, dia memberikan kepada orang Kristen ini cukup ongkos untuk pergi mengabarkan Injil sebagai mahasiswa training supaya dia bisa 1 tahun, dan dengan itulah dia bisa berangkat. Inilah motif tentang memberi. Soal banyak atau sedikit tidak dibicarakan di sini. Secangkir air, tapi dengan motivasi bahwa apa? Bahwa ini pengikut Kristus, maka kamu akan mendapat upah.
Kenapa mendapat upah? Karena murid-murid yakin ada kerajaan surga. Dan orang-orang ini nanti menjadi rakyat di mana Yesus menjadi raja. Artinya dia akan membalaskan semua apa pelayanan kita. Kan itu tadi katakannya. Siapa yang mau menjadi terbesar, haruslah dia menjadi yang pelayan sendiri. Dan ini dia akan memberikan upah kepada orang itu. Kepadamulah yang mengajari kami sebagai murid. Kalau kami sebagai murid salah, sebagaimana murid-murid melarang menggunakan nama Yesus, karena menurut mereka lah yang benar. Tetapi jauh lebih banyak yang tidak masuk murid ke-12, tapi percaya kepadamu. Itulah yang kami doakan malam ini. Dia bukan anggota gereja kami. Dia hanya setia pendengar radio perjanjiannya ini, dan kami pun tidak mengenal dia. Dan dia pun tidak mengenal kami. Tapi sama-sama kami mengenal Yesus, Juru Selamat kami yang telah menyatakan akan kematiannya sesuai dengan kehendak Allah, dan dia mempercayainya. Berkatilah orang-orang yang demikian yang jauh dari kami, supaya iman mereka pada harinya waktu Yesus datang, kami berjumpa. Terpujilah namamu kalau kami memikirkan supaya kami mau lebih besar di dalam kerajaan Allah. Itu baik. Itu dengan melayani. Kalau pikiran kami hanya Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus tambahkanlah pengertian kami bahwa pasti nanti akan datang kerajaan Allah, di mana Yesus orang Nazaret ini akan menjadi raja kami dan sebagai juru selamat kami, dan kami akan mendapat upah daripadamu. Tuhan kami Yesus, sekaligus kami mensyukurinya masih ada hari di mana kami bisa duduk di hadapanmu. Berkatilah Tuhan kami Yesus pemerintahan kami sehubungan dengan COVID-19 ini, supaya kami bisa terpelihara. Lindungi jugalah kami dari COVID-19 ini. Jauhkanlah si jahat ini Tuhan. Karena cuma Engkaulah pertolongan kami sebagai anak kecil. Kepadamulah kami menyerahkan hidup kami. Dan kami berdoa buat semua yang sedang berusaha menemukan obat COVID-19 ini. Berkatilah mereka. Kami datang memuji namamu. Dan kalau besok hari Minggu masih Tuhan izinkan kami beribadah, kami melanjutkannya untuk mengenal Yesus Raja dan Juru Selamat kami. Kepadamulah puji-pujian kami dan ucapan syukur kami, sebagaimana kami murid-Mu sedang mengajari kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.